Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Prasetyo Agung Wibowo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kontrol diri, husnudzon, dan ukhuwah. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kontrol diri. Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Jadi, pada intinya kontrol diri itu usaha kita untuk mengontrol diri kita saat menghadapi segala sesuatu, agar kita tidak termakan oleh nafsu kita sendiri. Nah, kontrol diri ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anfal ayat 72 yang menerangkan mengenai hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah. Pada saat itu kaum muhajirin hijrah ke Madinah dengan membawa bekal yang berkecukupan, tidak berlebihan. Jadi banyak harta mereka yang ditinggalkan di kota Mekah. Kaum muhajirin disambut baik oleh kaum Ansor, yaitu masyarakat muslim yang ada di Madinah. Nah, strategi Nabi Muhammad salah satunya mempersaudarakan antara keduanya, yaitu kaum Ansor dan juga kaum muhajirin. Nah, dikarenakan kaum Ansor itu mengetahui kaum muhajirin sedang banyak kekurangan karena mereka kekurangan bekal dan lain sebagainya, tidak memiliki tempat tinggal. Di sini ada cerita menarik antara sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai muhajirin dan Sa'ad bin Rabi sebagai kaum Ansor yang disaudarakan oleh Nabi Muhammad. Mengetahui kekurangan Abdurrahman bin Auf karena seorang muhajirin, maka Sa'ad bin Rabi pun menolongnya. Dengan cara apa? Sa'ad bin Rabi ini memiliki beberapa harta, peternakan, dan juga 2 istri. Sa'ad bin Rabi ini memberikan pilihan oleh Abdurrahman, silahkan kamu mau mengambil sebagian hartaku untuk kehidupanmu, dan juga pilihlah salah satu istriku, nanti akan aku ceraikan dan persuntinglah. Seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan oleh Abdurrahman bin Auf? Ternyata Abdurrahman bin Auf menolaknya. Dia malah berkata, saya tidak bisa menerima itu, dan tolong beritahukanlah saya di mana pasar, saya akan bekerja di sana. Nah, itu salah satu bentuk kontrol diri dari Abdurrahman bin Auf. Apabila dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia akan menjadi serakah. Dia disuruh memilih salah satu istrinya pasti mau, kalau tidak bisa mengontrol diri. Tapi dia bisa sadar diri, dia siapa, dia baru di sana, dia ditolong oleh orang, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Seperti itu. Selanjutnya, husnudzon. Husnudzon itu adalah sikap serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif dan dibekali dengan hati yang bersih serta tindakan yang lurus. Nah, pada
Intinya husnudzon itu berprasangka baik kepada siapapun, kepada makhluk maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon itu berprasangka baik kepada semuanya. Husnudzon itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada surah Al-Hujurat ayat 40 ayat 12. Pada ayat tersebut Allah pada intinya melarang kita untuk perbanyak prasangka kepada orang lain. Yang dimaksud yaitu berprasangka buruk. Kalau husnudzon itu berprasangka baik, maka berprasangka buruk itu adalah su'udzon. Karena dengan husnudzon itu kita dapat akan memperoleh banyak kebaikan. Sedangkan jika kita banyak su'udzon kepada orang lain, maka hati kita akan sulit untuk merasakan ketentraman. Selanjutnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah merupakan persaudaraan atau dengan istilah lain rasa empati dan simpati kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 10 yang mana menerangkan bahwa sesama muslim itu atau sesama mukmin itu merupakan saudara. Maka dari itu kita harus mengeratkan tali silaturahim kita kepada sesama muslim terutamanya. Persaudaraan itu tidak hanya dalam satu keluarga, dalam satu darah, itu tidak, tapi persaudaraan itu bisa keluarga, dalam lingkup agama, bahkan dalam lingkup negara. Itu semuanya saudara. Lalu kita lanjut dengan keterkaitan kontrol diri, husnudzon dan ukhuwah. Nah, dengan adanya kontrol diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi masalah. Misal kita ada masalah dengan teman, kita tidak selalu dengan cara kekerasan, dengan cara yang tidak baik. Kita dapat mengontrol diri kita, kita tahan, kita berpikir dengan baik dan akan menimbulkan sesuatu yang baik. Wujud dari kontrol diri itu banyak, seperti ikhlas, itu juga kontrol diri. Dan juga kita berprasangka baik kepada orang lain, itu juga kontrol diri, yang dinamakan husnudzon tadi. Nah, dengan husnudzon kita berprasangka dengan orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, maka jalinan kita kepada mereka, tali silaturahim kita kepada mereka atau yang dinamakan dengan ukhuwah itu terjalin juga dengan baik. Karena apa? Kita tidak mudah merasa ini itu dengan orang lain. Orang lain pun juga begitu. Mereka akan merasa nyaman dengan kita. Maka persaudaraan antara kita dengan teman maupun kerabat, saudara kandung itu akan terjalin dengan baik. Selanjutnya, manfaat dari kita memiliki sifat kontrol diri, husnudzon dan juga ukhuwah, yaitu untuk yang pertama kita dapat terhindar dari yang namanya dosa dan dapat pula menghindarkan kita dari hisab yang buruk. Mengapa demikian? Karena kalau kita dapat kontrol diri kita, tadi silaturahim kita itu baik, maka hisab kita akan lebih ringan. Namun berbeda cerita kalau kita memiliki putus silaturahim, maka hisab kita akan berkelanjutan. Lalu ada semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri, husnudzon, ukhuwah itu merupakan
suatu bentuk akhlak. Nah, jika iman seseorang itu baik, tinggi, maka akhlaknya akan terbentuk. Nah, salah satu bukti dari keimanannya itu ya wujud akhlak seperti kontrol diri itu, ukhuwah dan husnudzan tadi. Lalu hati akan senantiasa tenang. Mengapa? Karena jika kita dapat mengontrol diri, terus ukhuwah kita baik, maka kita merasa tidak memiliki musuh dan hati pun tenang. Berbeda kalau kita terlalu banyak musuh, pasti mau tidur aja susah. Seperti itu. Lalu yang terakhir, orang akan selalu merasa bahagia dengan kita. Bagaimana tidak? Kita tidak pernah berperilaku buruk kepada orang lain, meskipun mereka mungkin ada salah satu atau salah dua yang berperilaku buruk kepada kita, tapi kita selalu membalasnya dengan kebaikan. Maka orang lain pun akan merasa nyaman dengan kita, merasa senang dengan kita. Berbeda kalau kita dimusuhi orang, disakiti orang, kita balas lebih kejam, maka orang lain pun akan takut untuk berteman dengan kita. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.